Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bu Guru Toci. Semoga semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang kelistrikan pada sel saraf. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Setiap manusia memiliki sistem saraf yang dapat mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Sistem saraf terdiri atas sel-sel saraf yang berfungsi untuk menerima, mengolah, dan mengirim rangsangan yang diterima panca indera. Setiap sel saraf terdiri dari satu badan sel yang di dalamnya terdapat sitoplasma dan inti sel. Sitoplasma mengandung organel sel seperti mitokondria, ribosom, badan Golgi, dan retikulum endoplasma khusus milik sel saraf yang disebut dengan badan Nissl. Dari badan sel saraf keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson. Akson disebut juga dengan neurit. Pada akson terdapat bagian yang ditutupi oleh lapisan lemak yang disebut dengan selubung mielin. Fungsi selubung mielin adalah mempercepat impuls saraf dengan cara membantu terjadinya loncatan muatan listrik. Daerah akson terbuka yang tidak ditutupi oleh selubung mielin disebut dengan nodus Renpir. Fungsi nodus Renpir adalah sebagai tempat terjadinya tarik-menarik muatan listrik di membran sel saraf. Fungsi dendrit adalah menerima impuls dari sel lain dan meneruskannya ke badan sel. Kemudian badan sel meneruskan impuls dari dendrit ke akson. Selanjutnya, akson akan meneruskan impuls dari badan sel saraf ke saraf lain atau ke sel otot atau ke sel kelenjar. Bagaimanakah proses penghantaran impuls oleh sel saraf? Perhatikan ilustrasi berikut ini. Saat sel saraf tidak menghantarkan impuls pada bagian luar membran sel saraf dilingkupi oleh muatan positif Na+, sedangkan pada bagian dalam membran sel saraf bermuatan listrik negatif Cl-. Rangsangan yang cukup kuat dapat mengaktifkan pompa ion sehingga menyebabkan terjadinya pertukaran ion positif dan ion negatif pada membran sel. Pertukaran ion-ion di dalam dan di luar membran sel ini yang menyebabkan sel saraf menghantarkan impuls dari sel saraf yang satu ke sel saraf berikutnya. Pada ujung akson terjadi proses sinapsis, yaitu komunikasi antara sel saraf satu dengan yang lain atau sel saraf dengan sel otot dan sel kelenjar menggunakan zat kimia yang disebut dengan neurotransmitter. Saat neurotransmitter dilepaskan dari suatu sel saraf mengakibatkan impuls diteruskan ke sel saraf berikutnya. Neurotransmitter tersebut mengakibatkan muatan positif Na+ masuk ke dalam sel saraf berikutnya. Saat impuls telah mencapai ujung sel saraf, neurotransmitter akan dilepaskan kembali menuju sel tujuan, misalnya sel saraf berikutnya, atau sel otot atau sel kelenjar. Demikianlah pelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Tetaplah semangat dalam meraih prestasi. Saya Bu Guru Toci. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.